Shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita sudah masuk di ayat yang ke-8 dan kita akan lanjutkan hari ini sampai ayat yang ke-16 tentang pengakuan dosa dan solusi dari Nabi Yunus. Yunus 1 ayat yang ke-8, saudaraku. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Terus ayat yang ke-10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi di ayat ini 8-10 ini ada integrasi dari Nakhoda kepada Yunus. Nakhoda juga awak-awak kapal yang lain mengintegrasi Yunus karena Yunus ini kena undi. Jatuh undian kepada Yunus. Jadi tanya, apakah benar karena Yunus terjadi malapetaka ini? Dari mana engkau datang? Dari negeri mana? Dari bangsa mana? Nah, saat itu saudaraku, Yunus pasti sudah tahu bahwa Tuhan menegur dia. Yunus kemudian menjawab kan di ayat yang saya bacakan lagi ayat 11 ya. Bertanyalah mereka lagi, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Jadi pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan dan Yunus menjawab. Ayat 12 dijawab, angkatlah aku. Ayat 9 dia jawab juga kan, aku seorang Ibrani. Nah, aku takut akan Tuhan Allah mempunyai lautan dan daratan. Ayat 12, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lihat, Yunus tahu ini karena dirinya badai besar ini menyerang. Dia mendeklarasikan bahwa saya orang Ibrani yang takut kepada Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan, Allah yang maha kuasa. Nah, awak kapal waktu dengar ini dia takut, saudara. Mungkin saja dia mendengar bahwa Allahnya orang Ibrani luar biasa, membuka laut merah, juga menghancurkan Yeriko, juga membelah laut Yordan, sungai Yordan, membelah sungai Yordan. Mereka mungkin tahu sehingga dia tambah takut begitu mendengar alasan Yunus ini. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dalam ayat yang ke-10 dikatakan why has thou done this. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa dan terjemahan baru, apa yang telah kau perbuat. Dalam versinya bahasa Inggris ini saya melihat ini lebih tepat. Mengapa engkau melakukan hal ini? Mengapa? Jadi bukan apa yang telah kau perbuat, tapi mengapa kau melakukan hal ini. Di ayat yang ke-11 ya. Karena ini ayat 11 ayat yang ke-10 karena mereka tahu bahwa dia lari dari hadapan Tuhan karena dia sudah memberitahukan kepada mereka. Jadi Yunus ini memberitahu bahwa saya ini lari dari hadapan Tuhan sehingga saya dihukum Tuhan atau diperingatkan Tuhan. Dan si awak kapal ini mengatakan, mengapa engkau melakukan hal ini?
Mengapa engkau lari? Mengapa? Yunus menceritakan semuanya. Dia menentang perintah Tuhan. Ini saudaraku. Jadi dari sinilah awak kapal ini sudah merasakan kedahsyatan angin badai. Sehingga dia percaya kepada Tuhan Allahnya orang Ibrani. Mungkin saja mereka pernah mendengar, tapi mereka tidak percaya. Sehingga mereka masih percaya pada Allahnya sendiri. Dia masih berteriak-teriak minta tolong kepada Allahnya. Tapi pada waktu ini mereka merasakan sendiri keajaiban Tuhan Allah Israel yang dahsyat. Sebagian orang memang terkadang Tuhan menunjukkan kedahsyatannya baru mereka mau percaya. Tapi berbahagialah orang yang begitu mendengar firman keselamatan mereka mau percaya. Memang peristiwa yang menunjukkan kedahsyatan Tuhan itu bisa menjadi shock terapi sehingga orang bisa menjadi percaya. Tapi jika tidak dibimbing dengan pemberitaan firman Tuhan, maka bisa mati imannya. Maka dari itu Abraham menyatakan yang paling penting adalah percaya firman Tuhan. Lukas 16 ayat 29 dan 31. Bukan perkara-perkara yang dahsyat. Jika memang diberi kesempatan mengalami perkara yang dahsyat sebelum percaya, itu baik, itu indah. Tapi jika tidak mengalami pun, maka tetaplah percaya akan firman Tuhan. Karena iman itu percaya walaupun belum melihat. Yohanes 20 ayat 29. Jadi awak kapal ini pernah mendengar tapi dia gak percaya. Dia berteriak-teriak kepada Allah tapi Allahnya tidak mendengar. Sehingga dia tanya kepada Yunus karena Yunus kena undi. Dan mengapa engkau melakukan hal ini? Kata mengapa engkau melakukan hal ini? Karena mereka tahu ini dari Allahnya orang Ibrani. Dan mereka percaya. Dan mereka bertanya kepada Yunus. Dia gak bertanya lagi kepada Allahnya loh. Awak kapal menjadi percaya kepada Yunus setelah mendengar semua ceritanya. Kemudian mereka meminta solusi kepada Yunus karena air laut sudah semakin bergelora. Hal yang menarik di sini adalah jawaban Yunus yang menyuruh mereka membuang Yunus ke laut. Jawaban ini memang sangat aneh karena tidak pernah ada orang yang menghentikan angin badai dengan menceburkan diri ke laut. Tidak ada. Yang kedua, tidak ada orang yang rela mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang di luar akal sehat. Yunus, ceburkan aku ke laut, maka laut ini akan berhenti. Itu kan solusi yang aneh, yang di luar akal sehat. Walaupun demikian, ini bahasa nubuatan untuk pertobatan. Orang yang bertobat itu harus totalitas, bukan setengah-setengah, atau seperempat, atau 3/4. Angin ribut badai ini adalah lambang akibat dosa. Bisa juga karena iblis bekerja. Akibat kita memberi kesempatan kepadanya. Sehingga timbul angin badai, permasalahan. Kapal yang terombang-ambing ini adalah akibat angin badai. Ini cerita tentang kehidupan manusia. Amsal 23 ayat 34. Jadi jika ada dosa masuk, maka pertobatannya bukan hanya sekedar di ucapan, melainkan ada tindakan pertobatan, yaitu mau mati lepas dari dosa. Roma 6 ayat yang kedua dalam terjemahan lama. Pertobat memang mengandung dua pengertian, saudaraku, di dalam firman Tuhan. Kedua hal ini saling mengisi satu dengan yang lain sehingga menghasilkan pertobatan yang sejati, yang utuh. Saat seseorang mau berbalik arah dari dosa kepada kesucian, tetapi pikirannya masih saja ingat, masih ingin, masih berpikir keasikan hidup lama, maka itu belum dikatakan bertobat yang sejati. Ada dua pengertian pertobatan. Yang pertama, berbalik arah. Yeskiel 33 ayat 14, Yeremia 24 ayat 7. Bahasa Ibrania shub, shubb. Yang kedua, pembaharuan pikiran. Bahasa Yunaninya metanoia. Itu Lukas 5 ayat 32. Saling mengisi. Israel sudah keluar, sudah berbalik arah, bagus. Tapi pikirannya masih pikiran Mesir. Sehingga ia jatuh bangun dalam dosa. Contoh lain, Saul setelah membunuh Amalek, bagus, taat dia. Tapi dia setengah taat, rajanya tidak dibunuh.
Nah ini dinamakan pertobatan cuman separuh. Samuel tidak mau. Samuel langsung mencincang Raja Agag itu dalam 1 Samuel 15 ayat 33. Saudara, bukan saya yang menulis kalimat ini, tapi firman Tuhan mencincang Raja Agag. Benar-benar dihabisin. Karena memang pergaulan yang jahat itu merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan jahat yang masih disayang-sayang, tidak mau dibuang. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik ini bisa rusak. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, gampang ya menghafalkan ayatnya. 1 Samuel 15 ayat 33, mencincang kedagingan, itu lambang kedagingan Agag. Mencincang dosa, dibunuh dosa. 1 Samuel 15 ayat 33. Karena pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Jadi setelah kita berbalik arah, maka harus membuat komitmen untuk membuang segala pikiran dan hati hidup lama. Kita benar-benar tidak mau kembali pada hidup lama. Benar-benar putus hubungan sama sekali. Roma 12 ayat 2. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk melakukan pembaharuan itu. Pastikan kita tidak bercabang pikiran, double minded. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Dalam bahasa Inggris, double minded. Jangan ada pikiran yang mendua, pikiran dunia juga pikiran tentang kerohanian. Jangan, nanti rohaninya akan terkikis. Seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Hati-hati saudaraku ya. Ini lambang akibat dosa. Oleh karena itu pertobatannya harus menyeluruh. Campakkan aku. Campakkan. Ini pertobatan yang sejati, menyeluruh. Berbalik arah juga. Pikirannya benar-benar dimatikan dari dosa. Seluruhnya mati. Begitu awak kapal mendengar solusi dari Yunus ini, mereka tidak langsung melakukannya loh saudaraku. Kenapa? Karena mereka gak percaya. Dan mungkin juga merasa kasihan loh. Hal ini terbukti dalam ayat 13. Mereka masih berusaha dengan kekuatan sendiri untuk membawa kapal kembali ke darat. Pada akhirnya mereka tidak sanggup karena laut semakin bergelora menyerang mereka. Seringkali orang masih keras hati dalam dosa padahal sudah mendapat sesuatu yang buruk. Mereka memberi berbagai macam alasan yang membenarkan dirinya. Padahal sebenarnya itu tidak mau membuang dosa. Sudah diberikan solusi, campakkan aku ke laut. Dan mereka ya masih gak percaya. Mungkin ada rasa kasihan sehingga mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Mereka keras hati. Oleh karena itu jangan keras hati dalam dosa. Ini lambang-lambang ya, cerita arti rohani. Jangan keras hati dalam dosa, karena keras hati itu merupakan jalan tol menuju ke neraka. Jika kita sudah mengerti ini salah, walaupun benar tak ini salah, kok rasanya saya gak merasa salah. Tapi firman Tuhan menjelaskan ini salah. Bohong untuk kebaikan. Aku rasa gak salah loh. Firman Tuhan bilang salah. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Berarti itu bohong putih itu dosa. Gak boleh. Ya bertobat. Jangan enggaklah. Jangan keras hati, karena keras hati ini membuat kemurahan Tuhan itu bisa berkurang kadarnya. Kalau berkurang, hukuman Tuhan masuk sampai habis. Kalau habis ya masuk neraka. Jadi kalau ada dosa, cepat-cepat bertobat. Jangan sampai terjadi hal yang lebih buruk atau kerusakan dosa sampai parah akibat tidak mau bertobat. Nah, di ayat yang ke-14, pada akhirnya mereka menerima solusi dari Yunus. Walaupun mungkin tidak percaya. Apakah bisa hanya dengan membuang Yunus maka laut berhenti? Sama saja dengan hidup kita. Mungkin seringkali kita tidak percaya apakah bisa dengan bertobat bisa membuat kehidupan lebih baik. Apa hubungannya pekerjaan jasmani dengan pertobatan? Jawabannya ada hubungannya. Jawabannya bisa. Orang-orang yang hidupnya di pihaknya Allah, orang yang mau hidup dalam kasih dan kesucian, orang yang mau membuang semua dosa, dari sini Allah bisa bekerja dengan penuh. Karena yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah itu adalah dosa. Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan ke-2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu itu adalah dosa. Oleh karena itu setiap hari
periksa diri kita. Seperti Daud suka periksa diri. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah kehendakku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Periksa diri. Kalau ada salah, segera bertobat. Jangan keras hati. Daud ini raja loh. Dia orang hebat, tapi dia suka periksa diri karena dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan di sampingnya. Dia gak bisa kalau gak ada Tuhan. Pernah suatu kali dia mendapat masalah kelaparan di negerinya. Dia tidak langsung tanya Tuhan. Akibatnya apa? Dia harus menderita kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. 2 Samuel 21 ayat 1. Selain dari masalah ini, Daud selalu tanya-tanya kepada Tuhan. Sampai dia tulis dalam 1 Tawari, itu menulis di kitab Mazmur ya juga. 1 Tawari 16 ayat 11 dikatakan, bertanya-tanyalah akan Tuhan, carilah hadiratnya selalu. Saat peristiwa perang, Daud juga bertanya-tanya. 2 Samuel 5 ayat 17-25. Daud ini orang yang pengalaman perang. Tapi dia tanya Tuhan, ini diserang langsung atau enggak? Serang langsung, maka kau akan menang. Daud serang langsung, menang. Peristiwa yang kedua, wah ini pengalaman serang langsung. Serang langsung aja, enggak. Daud tanya lagi, Tuhan, ini diserang langsung atau enggak? Kamu puteri pohon-pohon kertau, pada waktu kamu mendengar suara derap-derap dari pohon kertau itu, maju serang, kamu akan menang. Loh, beda caranya. Kok dia gak pakai pengalaman? Pengalaman bukan guru yang terbaik. Firman Tuhan, pimpinan Tuhan, itulah guru yang terbaik. Semua itu ada maksud Tuhan. Jadi jangan kita bersandar kepada pengalaman, kepada kepintaran, kepada kekuatan sendiri. Tanya-tanya kepada Tuhan dan percayailah apa yang menjadi jawaban dari firman Tuhan. Ini menarik, saudara. Peristiwa Yunus ini menarik sekali. Peristiwa dahsyat terjadi, saudara. Setelah mereka mengangkat Yunus dan membuang ke laut, walaupun dengan ketakutan mereka mengangkat. Karena mereka takut, ini kan sama saja dengan membunuh manusia. Oleh karena itu mereka meminta Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan karena nyawa Yunus. Ini di ayat yang ke-14. Terus ayat 15 mereka mengangkat Yunus dan kemudian laut berhenti. Ini peristiwa dahsyat, saudara. Mereka langsung berhenti. Laut berhenti mengamuk. Dari rentetan peristiwa ini membuat semua yang ada di kapal ini takut kepada Tuhan. Itu ayat yang ke-16. Takut. Tidak disebutkan ya, ini nasar apa. Mereka menasarkan, mengikrarkan nasar. Mungkin saja ini kira-kira saya, mereka berkomitmen untuk menyembah kepada Allah Israel. Ini kira-kira tafsiran saya. Karena gak disebut ya. Mereka mengikrarkan nasar. Mereka mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan. Mereka takut dan mereka ini dari Tuhan. Ini tafsiran saya, mereka bertobat. Mereka bertobat ya. Ini ayat yang ke-8. Ayat yang ke ini ya 8 sampai yang ke-16, Saudara. Dari ayat-ayat ini apa yang kita pelajari? Ini terakhir. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kalau ada masalah, cepat periksa diri. Kalau ada dosa, cepat bertobat. Dan pertobatannya harus sejati. Berbalik arah dan membuang pembaruan pikiran, membuang pikiran-pikiran dosa, pikiran hidup lama, buang. Bertobat sejati, jangan pernah berbuat dosa lagi. Waktu periksa diri tidak ada dosa, ya sudah, bersyukur. Ini ujian dari Tuhan dan kita jalani aja dengan iman. Kita percaya Tuhan akan meluputkan kita. Nah, apalagi peristiwa yang kita bisa pelajari? Ketiga, jangan keras hati dalam dosa. Jangan keras hati. Karena keras hati itu membuat
badai besar makin mengamuk, atau membuat akibat dosa makin mengamuk, makin besar, makin dahsyat. Membuat kecacatan rohani juga makin parah. Orang kalau setir mobil kecelakaan, patah tangan, sudah afkir, cacat. Mau kerja dengan lebih produktif lagi sulit, walaupun masih bisa dengan satu tangan, tapi sulit. Maka dari itu, sebelum kebut-kebutan, pikir dulu baik-baik. Ini ilustrasinya. Jadi jangan pernah berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, cepat bertobat, jangan keras hati. Dan pertobatannya harus sejati. Dan ketiga, keempat, saudaraku, apa pelajarannya? Awak kapal percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya karena melihat, tapi percaya karena kita percaya firman Tuhan, karena kita mendengar firman Tuhan. Saat apa firman Tuhan katakan, percayai mentah-mentah. Jangan melihat bukti dulu baru percaya. Saudara mungkin yang mendengar video ini, yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, saya ajak kita untuk percaya Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus itulah satu-satunya kelepasan dosa. Jangan tunggu bukti. Walaupun Tuhan bisa membuat bukti. Ada beberapa kasus Tuhan tunjukkan kemuliaannya kepada orang-orang yang belum bertobat, sehingga mereka bertobat. Seperti awak kapal ini ditunjukkan sampai akhirnya mereka membuat korban sembelian, mempersembahkan korban sembelian dan mengikrarkan nazar. Ini saudaraku. Ya, ini pelajaran-pelajaran dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Video akan datang, kita akan belajar seekor ikan besar. Yunus ditelan ikan besar. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.